Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama id ja'alahum khalaifal ard tsumma ba'atsa fi kulli ummatin minhum rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Summa atamar risalah bi ba'si nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jaa bil Qur'anil azim hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa man tabi'a risalatahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi terakhir ya kita sampai pada alinea halaman 104 ya. Yang di sana dilaporkan ucapan dari pengarang atau penulis kitab ini ya. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala, itu alineanya yang terakhir ya. Berkatalah pengarang kitab ini, mudah-mudahan dirahmati Allah, wa minal umuril mubayyinati li tafsiri tauhidi ya, dari perkara-perkara yang harus diperhatikan ya, dalam menafsirkan atau menjelaskan tauhid, wa syahadatu alla ilaha illallah, dan di dalam memahami syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang harus diperhatikan adalah ayatul baqarah fil kuffaril ladzina qala Allahu ta'ala fihim. Ya, perhatikan satu ayat di surat Al-Baqarah yang ditujukan kepada orang kafir, yaitu orang yang tidak mengamalkan tauhid dan syahadat, itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka, yang dimaksud mereka itu nanti orang-orang kafir yang menolak kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah, tidak akan keluar bi kharijina minan nar, tidak akan dikeluarkan atau keluar. Maksudnya keluar ya dikeluarkan ya dari neraka jahanam selama-lamanya. Ya, inilah yang harus kita waspadai, kita harus perhatikan. Jangan sampai hidup kita yang hanya sebentar dan sangat-sangat sebentar ya. Kalau dihitung dengan harinya Allah, itu satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 hari ya bagi kita ya. Jadi kalau kita hidup 100 tahun itu hanya 1/10 hari ya, hanya 2 jam setengah ya. Nah, hidup yang hanya 2 jam setengah itu nanti akan menentukan nasib kita di sana ya. Jadi oleh karena itu kita harus betul-betul memanfaatkan waktu ya. Sebisa mungkin waktu itu diisi dengan semaksimal mungkin kegiatan yang bisa mendatangkan ya, membawa nasib kita mujur ya. Ya. Seperti di surat wal asri kan Allah bersumpah wal asri, demi masa, atau bisa juga demi waktu asar, karena bisa ditafsirkan bahwa hidup manusia itu tidak melampaui waktu asar. Waktu asar itu durasinya hanya 2,5 jam itu, mulai dari tergelincir matahari sebayang-bayang sepanjang badan sampai tenggelam itu paling 2,5 jam itu. Itulah waktu asar, waktu umur kita. Nah, demi waktu yang pendek itu, kalau kita nggak bisa memanfaatkan umur artinya kesempatan ya, kesempatan yang diberikan oleh Allah sia-sia saja ya. Nah, itu akan membawa kita kerugian. Innal insana lafi khusrin. Nah, kecuali bagi orang yang beriman. Karena kalau orang yang sudah beriman kepada Allah, segala musibah yang diperoleh, yang dialami itu membawa kebaikan.
Orang yang beriman tuh kalau mendapat kebaikan, dia akan bersyukur kepada Allah. Syukur itu nilainya separuh iman, kan luar biasa. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar kepada Allah. Sabar itu nilainya separuh iman. Nah, jadi tidak ada, bagi orang yang beriman tidak ada kerugian. Kena musibah, sakit, itu setiap penyakit yang menimpa kita itu diganti oleh Allah. Sakitnya itu sebagai kafarah. Ya. Tapi kalau kita berdoa, semoga ujian ini akan menjadi kebaikan bagi hamba begitu. Iya benar lah. Tapi segala sesuatu yang dialami bagi kita itu semua mengandung kebaikan. Ya, kalau dia berbentuk rahmat, kalau kita syukuri mendapatkan kebaikan. Tapi kalau rahmat itu tidak kita syukuri jadi kufur nikmat namanya. Iya, kufur nikmat. Jadi nikmat itu harus disyukuri dengan menggunakan nikmat itu dipertanggungjawabkan untuk beribadah kepada Allah. Jangan difoya-foya untuk kepentingan beli lotre, beli membiayai kegiatan yang memusuhi agama, itu kufur nikmat namanya. Nah, kalau dapat musibah apapun bentuknya, kalau musibah dilakoni dengan sabar, maka sabar itu menghasilkan pahala separuh dari iman. Tentunya yang disabari itu sabar tetap beribadah itu. Karena sabar artinya tahan, menahan, imsak. Sabar itu artinya imsak. Makanya bulan Ramadan disebut syahrul sabri. Karena bulan Ramadan itu syahrul imsak, menahan. Yang menahan itu artinya padanan katanya sabar. Ya, jadi diawali dengan latihan di bulan Ramadan menahan lapar untuk tidak segera makan di siang hari. Itu latihan ketahanan, sabar, latihan menahan diri. Ya. Nah, itu harus latihan selama bulan Ramadan itu harus ditindaklanjuti dengan kesabaran selama di luar Ramadan. Artinya sabar selalu taat, mentaati perintah Allah walaupun keadaannya bagaimanapun, wasabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Tetap bersabar walaupun kita menghadapi malapetaka, musibah, kelaparan, penyakit kayak Covid sekarang. Ya, itu Covid itu sebenarnya secara tidak langsung menjadikan kita menjadi orang tahanan. Ditahan oleh Allah, nggak bisa bergerak bebas. Nggak boleh bergerak bebas. Karena bergerak bebas akan menyebar Covid itu. Jadi kita dijadikan orang tahanan, ya sabar, tetap beribadah, jangan meninggalkan beribadah. Itu yang dimaksud sabar. Hanya ikuti protokol yang bisa mengamankan, itu bagian dari tawakal itu. Tawakal, bersandar kepada hukum-hukum Allah ya. Ya itulah. Nah orang-orang yang kafir, nah itulah yang tidak pernah bersyukur dan tidak mau sabar. Itu kafir. Nah itu tempatnya nanti di neraka itu. Ya, beda dengan orang sabar yang di kitab Fathul Majid dikatakan nanti di hari akhirat aja ada satu orang yang masuk satu kelompok umatku yang masuk surga tanpa dihisab. Mereka itu hanya bertawakal kepada Allah. Yang lainnya meninggalkan syirik, seperti tidak mau meramal nasib dengan burung, bahkan tidak mau diruqyah. Jadi ruqyah kan ada jambi-jambi itu, mantra-mantra itu ya, yang bisa kalau nggak sadar bisa terbawa ke syirik. Ya itu tidak minta diruqyah dan tidak mau diobati dengan cara besi yang dipanaskan ditempel itu ada 5 hal ya. Yang 3 hal harus dihindari, yang 1 hal itu harus diikuti, tawakal. Hanya bertawakal kepada Allah, karena tawakal itulah inti dari tauhid. Tauhid di situ, inti dari kesabaran ada di tawakal itu. Sehingga
kalau selama hidupnya bisa melakukan itu, maka semua yang kita alami mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Jadi kalau kecocok duri, anggap saja itu Allah sedang menggugurkan dosa itu karena musibah itu. Ada di dalam hadis yang saya kutip di pelajaran bahasa Arab jilid pertama itu, tidaklah seseorang kena musibah berupa rasa sedih, sakit atau hal-hal yang tidak mengenakan, kecuali dengan lantaran musibah itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun-daun berguguran dari tangkai. Itulah. Jadi intinya kalau kita dapat musibah ya syukur saja, syukur alhamdulillah dosa-dosaku bisa digugurkan. Karena kalau dosa tidak digugurkan di dunia, nanti digugurnya di akhirat, dipanggang di neraka itu. Tapi kalau sudah digugurkan oleh Allah di akhirat, insya Allah selamat. Sama dengan hukum kisos itu pada hakikatnya adalah untuk menggugurkan dosa di dunia. Kalau orang sudah dikisos itu dosanya habis, nanti bisa masuk surga gitu. Tapi kalau nggak dikisos dia membawa dosa, mati membawa dosa, dikisos di akhirat di neraka itu. Jadi sesungguhnya kalau orang dihukum karena dikisos atau apa harus bersyukur. Makanya ada orang perempuan di zaman Nabi yang minta. Dia mengaku dirinya berzina, minta dikisos oleh Nabi gitu. Karena dia tahu dengan adanya kisos itu Nabi bersabda ini kebaikan ibu ini karena kisosnya itu kalau dibagikan orang penduduk Madinah cukup dosa peleburan dosa. Ya itulah. Jadi orang-orang yang bisa memanfaatkan, kalau misalnya ada kesalahan di dunia dihukum ya di ridho saja. Yang penting di penjara itu bisa produktif ya. Kayak Pak Fuad itu di penjara produktif, dia bisa menyusun terjemahan Al-Quran dengan huruf Arab, tadi Arab Melayu ya. Jadi saya kasih Pak Mujadi itu dilengkapi tamjiznya, ini luar biasa itu orang di penjara bisa produktif menyusun terjemahan Al-Quran gitu. Dibantu temennya, sama kayak Profesor Hamka, sama kayak Sayyid Qutb ya, yang menyusun fi Zilalil Quran itu dibuat di penjara itu di Mesir ya. Di penjara tapi produktif ya, karena penjaranya orang pejabat kan ada kamar khusus tidak seperti penjaranya pencoleng maling ayam ditumpuk kalau orang-orang besar itu penjaranya dikasih kamar khusus, enak gitu ya itulah. Jadi di sini ada peringatan bahwa orang kafir itu wamahum bikharijina minan nar. Ya, orang kafir nanti tidak akan keluar dari neraka nar ya. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum. Ya, disebutkan bahwa mereka itu sebenarnya juga mencintai pesaing-pesaing Allah ya, saingan-saingan Allah, kahubbillah sebagaimana mencintai Allah. Ya, inilah yang orang yang cinta Allah juga, cinta dunia juga. Nah, tapi cinta dunianya tidak bisa mengalahkan cintanya kepada Allah. Itulah yang masih masuk dalam kelompok orang-orang musyrik. Kan jadinya agak berat ya. Makanya itu untuk menjaga itu namanya takwa. Takwa itu hati-hati, menjaga diri jangan sampai terjerumus. Ya, sabar ya. Takwa dengan sabar hakikatnya sama ya. Karena sabar itu adalah berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menahan diri untuk berusaha
melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhkan larangan Allah. Itu hakikat sabar di situ di kitab Lisanul Arab. Makanya sabar itu sebenarnya identik dengan takwa. Ya. Orang takwa hadiahnya juga surga. Ya. Orang sabar juga begitu. Tawakal juga bentuk pelaksanaan real ya dalam kehidupan. Ya. Orang yang bertakwa itu orang yang hanya bersandar kepada Allah saja. Orang bersabar juga begitu, hanya bersandar kepada Allah. Itulah secara praktek namanya tawakal. Ya, kalau sabar itu masih sifatnya konsepsional ya, takwa juga konsepsi, tapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tawakal. Itu perwujudan sehari-hari dari makna takwa dan sabar. Ya, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Baris ketiga ya, dari halaman 104, baris ketiga di tengah-tengah, fadalla ala annahum yuhibbunallaha. Ya. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu juga mencintai Allah. Yuhibbunallaha hubban aziman, dengan kecintaan yang besar. Ya, tapi falam yadkhulu fil Islam. Islam yang kafah ya, tapi mereka tidak mau masuk ke dalam al-Islam. Ya kayak Islam inilah liberal. Dia secara visi ya mencintai Allah karena rajin salat, tapi dia juga tidak mau masuk Islam secara keseluruhan gitu, nggak mau gitu. Nah itu jadi termasuk, kalau dalam ayat ini termasuk orang-orang yang ya kafir ya. Nah, di sini dikatakan fakaina biman ahabba nidda akbara min hubbillah. Kalau begitu, bagaimana nasib orang yang mencintai tandingan ahabba nidda akbara min hubbillah, lebih besar dari mencintai Allah? Berarti nasibnya lebih berat lagi. Sedang ayat tadi wa mahum bi kharijina minan nar itu menunjukkan orang yang cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada selain Allah. Nah, jadi mencintai Allah dalam bentuk ya rajin sholat, rajin puasa, tapi karena tidak ada kecintanya pada Allah, maka bentuk ibadahnya itu hanya diwujudkan dalam bentuk amalan syariat saja, tidak dipikirkan. Seperti saya sampaikan di khutbah Assalam ya bulan lalu ya, 2 bulan yang lalu, berpikir sesaat itu lebih baik dari beribadah 70 tahun. Ya saya waktu itu saya kasih contoh, orang dapat surat isinya wasiat dari kakaknya. Bersama ini saya kirimkan uang 100 juta lewat rekening adik. Tolong dicairkan dan berikan sumbangan ke panitia pembangunan masjid. Nah, itu wasiat. Tapi oleh adiknya hanya disikapi surat itu hanya dibaca saja, nggak pernah dilaksanakan. Sampai 70 tahun dibaca saja. Isi surat itu nggak dilaksanakan, isi wasiat. Artinya uang itu kan hancur. Selama 70 tahun karena inflasi kan hilang nilainya, hilang. Dan menghasilkan pengkhianatan ya dari adik yang dikasih amanat tidak dilaksanakan, tuh khianat ya. Padahal kalau dia berpikir sesaat, dia pikirkan, oh ini harus segera saya cairkan, saya uangnya saya sumbangkan langsung, dia dapat 3 kebaikan ya. Kebaikan pertama dari amal jariah,
Ya, dari saudaranya. Kebaikan kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan dari dia sendiri, karena dia tahu isi surat itu, tahu ilmunya, bisa mencairkan. Nah, itu ilmu yang dimanfaatkan, itu dapat amal jariah itu. Ya, kebaikan ketiga keberkahan di masyarakat. Nah, begitu juga Al-Quran. Al-Quran jangan dijadikan ibadah saja. Hanya dibaca sudah 75 tahun merdeka. Indonesia tidak mengalami kemajuan dalam hal mengamalkan wasiat yang ada di dalam Al-Quran. Wasiat yang penting dalam Al-Quran adalah wa'tasimu billahi wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, kenyataannya kan tadi yang ngobrol di depan itu sesama orang Islam orang lawuh. Nah, itu enggak memahami. Jadi pesan Al-Quran kita tidak dipahami oleh orang awam maupun oleh para kiai, sehingga para kiai tidak mengupayakan agar warganya itu rukun sesama orang Islam, damai. Dasarnya gitu. Tapi itu hanya dibaca, Al-Quran hanya dibaca-baca saja, orang diamalkan. Akhirnya menjadi pengkhianatan dari yang baca itu, karena ada wasiat yang dipercayakan tapi nggak diamalkan, itu menjadi munafik ya, tidak sadar ya itulah. Maka secara sedikit demi sedikit perintah yang penting dalam Al-Quran itu wa'tasimu billahi jami'an, itu yang penting. Itu setelah ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah semuanya. Dan wujud dari keberserahan diri kepada Allah adalah semua harus berpegang teguh kepada tali Allah jami'an seluruhnya. Jangan dipelintir, jami'an ditafsirkan membuat jamaah. Nah, jamaah itu diberi nama jamaah, saya ini jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian dia klaim inilah jamaah yang mengikuti perintah Allah. Bukan itu maksudnya. Jami'an secara umat seluruhnya, bukan jami'an membuat partai atau kelompok dinamai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dia klaim yang nggak ikut kelompok saya kafir. Nah, itu malah justru memecah belah. Ini yang itu saya pernah ketemu orang di sini, Pak, akhirnya dari mana? Dari Pekalongan yang mengatasnamakan yang dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang memelintir makna wa'tasimu bihablillahi jami'an, dikerdilkan maknanya dengan direspon membuat jamaah yang eksklusif berlaku untuk kelompok mereka, yang di luar kelompok mereka dianggap kafir. Nah, orang perlu diserawungi. Nah, itu kesalahan di situ. Jami'an itu menyeluruh seluruh umat Islam, orang yang beriman, karena itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sambungannya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu surat Ali Imran itu. Dan juga surat yang sering saya baca di khutbah, surat Ar-Rum, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Janganlah kamu menjadi orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka. Nah, itu tidak mau bersatu, itu implikasinya jadi orang musyrik. Nah, itulah yang nggak disadari. Karena orang mengkaji Islam tidak mengkaji Al-Quran gitu. Al-Quran di sana banyak wasiat-wasiat penting tidak dihiraukan. Karena sibuk Islam itu didekati dengan belajar fikih. Kalau udah belajar fikih, namanya udah ngaji Islam ya.
Padahal fikih hanya bagian saja, bagian dari amalan Islam. Dan fikih itu bisa beda-beda mazhab, nggak masalah. Mazhab beda-beda nggak masalah, tapi jangan meninggalkan pesan yang akidah itu, jangan ditinggal. Karena kalau akidah rusak, maka seluruh amalan yang di atas akidah, amalan-amalan cabang itu hancur, nggak direken oleh Allah. Seperti di dalam kajian ini kan ada ayat ya, yang secara fikih orang itu sah dianggap sebagai orang Islam oleh negara ya. Yaitu barang siapa yang bersyahadat, ya, sholat ya, itu dijamin oleh negara, dijamin hartanya, darahnya, kehormatannya dilindungi oleh negara. Itu yang namanya sah menurut fikih, sah. Tapi belum tentu sah menurut akidah, belum tentu diterima ya. Karena sholat yang diterima itu ya seperti dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholatnya itu riya, hanya pamer ya. Dan sahun lalai, artinya lalai itu tidak memahami pesan-pesan yang ada di sholat itu apa ya. Ya insya Allah ini yang pesan-pesan yang ada di sholat nanti saya sampaikan di pengajian di tempatnya Mujadid. Itu suatu pesan, di sana ada pesan ibadah dan khilafah jadi satu sekaligus itu. Ya. Pesan khilafahnya pada ayat pada iftitah inna sholati wa nusuki. Nah itu pesan ibadah. Wa mahyaya wa mamati itu pesan khilafah. Jadi hidup saya ini dan matinya saya ini saya perjuangkan untuk kepentingan Allah semata-mata. Jadi nanti wujudnya adalah ya mamati membentuk institusi kehidupan yang melindungi semua warga, yaitulah khilafah. Terus mama mati itu jihad fisabilillah. Jadi barang siapa yang tujuan hidup kita hanya untuk Allah semata-mata dalam ibadah dan itu tadi mempertahankan agama, ya itulah yang diungkapkan dalam sholat, hakikatnya itu. Dan pesan-pesan yang lain, ya itulah yang saya bisa masuk dalam hadis tadi walaupun dhaif, berpikir sesaat lebih baik dari ibadah 70 tahun. Ibadah sholat 70 tahun tapi makna dan pesan yang ada di dalam sholat itu tidak pernah dilaksanakan. Ya seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan rejim. Nah itulah. Jadi di sini padahal alahum yuhibbun Allah hubban ngaziman. Orang-orang yang masuk neraka itu, mereka itu dulunya adalah mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Tapi falam yadkhulu fil Islam. Tapi mereka tidak masuk Islam, maksudnya tidak masuk Islam secara sempurna, kafah gitu. Walaupun dia sholat, walaupun dia mencintai Allah sangat, Pak. Tapi nggak mau masuk Islam secara kafah dan tidak mau memperjuangkan Islam. Yaitu yang tadi hanya membaca wasiat saja, tidak dilaksanakan. Nah di sini dikatakan fakaifa biman ahabban nidda. Nah, lalu bagaimana nasibnya orang yang lebih mencintai tandingan Allah, lebih dia cintai? Akbaru min hubbillah. Nah, lebih besar dari cintanya kepada Allah. Nah, ya itulah. Umat Islam sekarang ini lebih mencintai dunia, lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah.
diajak untuk masuk Islam secara menyeluruh nggak mau, ya berarti lebih mencintai dunia. Karena kalau memperjuangkan agama Allah ini takut nasibnya itu melarat ya. Padahal Allah berfirman di surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Nah, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menjadi penolong-penolong Allah. Yaitu menolong terwujudnya syariat Allah itu berlaku di dunia, itu menolong Allah. Jangan sampai cerita orang kita nggak perlu menolong Allah, Allah itu maha kuasa kok ditolong. Itu salah itu. Kita ya terserah saja kepada Tuhan mau jadi apa. Nah itu tidak memahami ayat itu. Nggak perlu pertolongan. Iya, nggak perlu nolong Allah, Allah yang harus nolong kita. Kita yang tidak tolong. Begitu kan di dalam surat Saff yang sama, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Nah perniagaan itu yang ditawarkan, maukah kamu saya tunjukkan wahai orang yang beriman kepada perniagaan tunjikum min adabin alim, perniagaan yang bakal menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Nah situ dikatakan tu'minu billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah itu yang disebut menolong Allah di sini. Berjuanglah di jalan Allah. Dan berjalan di jalan Rasulnya ya. Dan berjihadlah dengan harta, dengan jiwa kalian. Itulah bentuk menolong Allah di situ. Ya, menolong. Itu yang disebut wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iftitah itu bentuk kesiapan untuk menolong Allah. Ya itulah wasiat yang penting ya di dalam Al-Quran itu, yang kebanyakan kita tidak respon, dianggap itu Al-Quran itu cukup dibaca saja, jangan diamalkan. Kalau mau mengamalkan belajar fikih saja, belajar tafsir, karena dulu memang seluruh guru-gurunya melarang orang-orang Islam Indonesia untuk menerjemahkan Al-Quran dan mengaji Al-Quran, nggak boleh. Al-Quran cukup dibaca saja. Jadi itulah ibadahnya menurut guru-gurunya yang menyelesaikan sengaja gitu. Dan itu sampai sekarang. Padahal kalau orang Islam semua memahami perintah Allah, sadar dan memahami perintah-perintah yang ada di sholat, otomatis mereka akan menyerah diri kepada Allah ya. Akan mencerahkan dirinya, otomatis nggak perlu diancam-ancam, diobrak-obrak gitu. Ya, itulah sekarang perlu dakwah pemahaman, dakwah kesadaran, itu yang perlu. Cuma caranya gimana itu yang yang bisa diterima akal. Kalau kayak cara saya ini terlalu tinggi, bahasanya juga mungkin orang bisa dicerna gitu. Tapi bagaimana dituangkan dalam amalia bahasa yang sederhana, mengajak ke sesama umat untuk bersatu, itulah dakwah yang kalau itu dilaksanakan itu sudah menolong Allah itu, ya, menolong Allah itu pahalanya luar biasa itu, karena itu mengajak kepada tauhid. Ya. Jadi bagaimana keadaannya orang yang mencintai tandingan Allah lebih besar dari cintanya kepada Allah? Nah, bagaimana siksanya lebih berat lagi? Fa kaifa bima yuhibbu illa nidda wahtahu. Fa kaifa bima lam yuhib.
Ya, bisa yuhibbu ya, bisa yuhibbu. Bagaimana keadaannya terhadap orang yang tidak mencintai Allah, kecuali yang dia cintai hanya illan nidda wahdahu, kecuali hanya mencintai tandingan Allah semata. Ya, ini kayak orang kafir mutlak ini, sekuler. Dia mencintai tandingan Allah, sama sekali tidak menggubris. Ya inilah satu alinea sajalah supaya nanti bisa para seri aja merasakan. Atau kalau mau ada yang tanya boleh. Tanggal berapa sekarang ya? 19 ya.